Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC semuanya. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopai Channel Mojokerto. Nah sobat semuanya, kita lanjutkan lagi untuk belajar kita di episode kita kali ini. Sebelum datangnya hujan ini sudah agak mendung dan mungkin habis ini akan turun hujan itu seperti itu. Kita akan menyelesaikan satu lagi nih sobat. Kita akan belajar lagi satu dari dapur pusaka. Sebenarnya ini adalah pusaka yang saya dapatkan berbarengan dengan pusaka Jalak Nguri yang kemarin kita sudah bikin videonya. Jadi ini adalah saya mendapatkan dari satu orang dua pusaka. Seperti apa sih pusakanya? Nah ini adalah pusakanya setelah saya serviskan warangkanya. Kalau kalian melihat di sini, dia ternyata pelet dari kayunya ini nginden sobat. Nah seperti itu, nginden ditambah lagi glowing juga ini sobat, sangat menyenangkan sekali. Nah coba akan saya langsung saja ini, karena apa? Karena ini sudah hujan, sudah mulai turun ini. Kita akan melihatnya bersama-sama ini sobat. Nah ini sobat, ini masih wangi nih. Saya warangi tapi ini masih wangi nih sobat. Nah ini adalah wujud dari pusaka. Kalau kalian melihat di sini, ini termasuk dari pusaka utuh tus ini sobat. Nah kalau kalian melihatnya di sini, ada pamornya yang memenuhi dari bilahnya. Tapi setelah saya lihat, ini kayaknya kok bukan pamor pedaringan kebak sobat ya. Jadi ini kalau untuk pengetahuan saya pribadi, ini kok lebih condong masuk di pamor Merutu Sewu. Jadi ini adalah salah satu dari pamor yang bisa dikatakan cukup langka. Nah, kapan hari itu ada teman juga bilang bahwasanya bertanya kepada saya, Mas, kalau untuk di bagian gandek, bagian belakangnya itu, apakah itu masuk di tingil ataukah ripandan? Saya katakan bukan Mas, itu adalah tungkaan. Nah ini adalah namanya tungkaan sobat, di bagian sini. Nah ini dia agak ke atas gini, ini adalah namanya tungkaan. Jadi bukan tingil ataupun juga ripandan. Nah kalau kalian melihat di sini, ini untuk di dapurnya sendiri, ini masuk dapur tilam upih ini sobat. Nah ada tilam upih, dia garisnya lurus, dapurnya lurus, lalu gandiknya lugas. Nah kalau gandiknya di sini, ini gayanya adalah gandik amboto ngadeg. Jadi dia tidak doyong. Kalau amboto rubuh itu dia bentuk gandiknya agak doyong, tapi kalau ini, nah tegak lurus seperti ini, dia dalam pengetahuan Tosan Aji saya, ini masuk di gandik amboto ngadeg seperti itu. Nah gandiknya lugas, lalu dia ada tikel alis sobat. Nah ada tikel alisnya, lalu juga ada pejetan. Nah ini kalau di dalam pengetahuan Tosan Aji saya, ini masuk di dapur tilam upi. Nah ini sangat-sangat menyenangkan sekali, dan ini bilahnya wangi nih sobat, meskipun sudah saya warangi. Nah ini kapan hari itu waktu saya pilih. Nah setelah saya memang seret dengan pusaka yang Jalak Nguri itu, yang pamornya kelengan itu, terus saya karena masih ada lagi nih dananya gitu, saya ingin memilih-milih lagi, setelah saya pilih-pilih, yang satu-satunya yang seret itu adalah ini sobat. Dan ternyata sama beliaunya itu, wah Mas Tony ini pilihannya jeli nih katanya gitu. Kan di situ ada pamor bintangnya Mas Tony. Mana sih ada pamor bintang? Nah, pamor bintang yang dimaksud oleh beliau setelah saya warangi, ini sudah saya warangi sobat. Karena tadinya di beliaunya ini belum diwarangi. Jadi setelah saya warangi akhirnya muncul. Nah, yang dimaksud oleh beliau pamor bintang itu di sini. Nanti akan saya balik untuk kameranya biar kalian juga melihatnya lebih detail, dan kita nanti akan belajar bersama-sama tentang mungkin ricikan dan juga nanti filosofi dari dapur tilam upih itu. Oke sobat semuanya, kita lanjutkan lagi untuk belajarnya. Nah ini adalah, bentar, seperti biasanya nih, saya ajak kalian semuanya untuk melihat dari warangkanya dulu nih. Ini warangkanya yang tadi saya bilang, ini warangkanya nginden ini sobat. Nah dan pola dari motifnya ini, dia ke bawah seperti ini, kayak nyampir seperti ini sobat. Nah kalau kalian melihat di sini, ini semacam jadi kayak mata gitu ya. Nah ini, jadi dia peletnya itu kayak nyampir gini sobat. Nah seperti ini. Ini sangat menyenangkan sekali nih. Itulah kenapa kemarin tuh beliaunya, orangnya itu bilang, ini kalau nggak salah ini Gantar Iras ini sobat. Nah, Gantar Iras. Beliau bilang bahwasanya Mas Tony ini kalau memilih pusaka memang titis ya, jadi gitu.
Jadi apa ya, bisa dikatakan memang betul-betul pilihannya itu nggak meleset gitu loh. Jadi memang sobat, sebenarnya saya itu kalau di dalam kulakan pusaka itu memang saya pilih-pilih. Saya pilih-pilih. Saya nggak angger, jadi nggak asal gitu di dalam memilih pusaka. Meskipun itu adalah pusaka nantinya akan saya markan, saya tetap akan memilihnya. Jadi saya tetap memilih yang paling bagus gitu, seperti itu. Jadi saya tidak asal-asalan di dalam memahari pusaka. Oke sobat, coba saya ajak kalian semuanya untuk melihat. Nah, ini adalah untuk di dapurnya. Saya menyebutnya adalah dapur tilam upih. Dia ada gandeknya nilugas, lalu ada tikel alis, ada pejetan, dan tidak ada ricikan lainnya. Coba kita akan melihat ini keterangan di buku ensiklopedia keris tentang keterangan tilam upih. Nah, ini adalah nama dapur keris lurus yang ukuran bilahnya ini tipis karena keris itu tidak memakai odo-odo maupun gusen. Gandeknya polos. Nah, gandeknya polos. Lalu memakai tikel alis dan pejetan. Ada tikel alis dan juga ada pejetan tanpa ricikan lain. Dapur keris ini paling banyak dijumpai pada keris-keris buatan Pulau Jawa. Di daerah lain ada yang menyebutnya dengan nama tilam petak atau tilam putih. Nah sobat, jika nanti kalian mendapati bahwasanya ini dengan ricikan seperti ini, ada yang menyebutnya tilam upih ataupun tilam petak atau tilam putih, itu sama saja. Jadi satu dapur ini sebutannya ada 3, tilam petak atau tilam putih. Di Keraton Yogyakarta paling sedikit ada 3 keris pusaka yang berdapur tilam upih. Nah ternyata di Keraton Jogja ini ada pusaka keraton ini berdapur tilam upih. Yang berdapur tilam yaitu Kanjeng Kiai Pulanggeni, nah Kanjeng Kiai Sirap, dan Kanjeng Kiai Sri Sadono. Nah ini adalah gambarnya seperti ini sobat. Dia kerisnya lurus, gandeknya lugas, ada tikel alis, ada pejetan, dan dia tidak ada ricikan lainnya. Nah ini kalau kalian melihat di sini, ini ada tungkaan. Sama halnya dengan keris saya yang ini ada tungkaannya sobat. Nah lalu kita akan melihat untuk di pamornya. Nah coba kalian amati. Kalau untuk saya pribadi, ini masuknya di pamor Merutu Sewu sobat. Nah dia bentuknya seperti ini. Tapi jika ada yang berpendapat lain gitu, Mas Tony itu masuknya di Pedaringan Kebak, ya silakan. Karena apa? Karena di sini bebas berpendapat sobat. Kalian bebas berargumentasi asalkan sopan gitu. Nah ini kalau untuk saya pribadi, ini masuk di Merutu Sewu. Nah di bagian belumbangannya, di bagian pejetannya ini sobat, nah ini ternyata ada pamor yang menempatinya. Nah kalau di dalam belumbangan seperti ini atau di dalam pejetan seperti ini namanya pamornya pamor Telogo Membeng. Nah Telogo Membeng. Dan di bagian gandek ini ada pamor yaitu pamor Sumber. Nah ada bulatan-bulatan seperti ini. Nah ini coba akan saya bacakan definisi dari tilam upih dulu, dari dapurnya dulu sobat. Nah bahwasanya tilam upih ini di dalam terminologi Jawa ini bermakna tikar yang terbuat dari anyaman daun untuk alas tidur. Biasanya itu dari daun ini pandan, dari daun pandan ri itu loh sobat. Apa ya, kalau bukan pandan untuk ini yang wangi itu bukan, biasanya itu ada di kayak pinggir-pinggir sungai gitu. Saya dulu sering banget ini tahu ya kayak gitu pandannya. Kita lanjutkan lagi sobat, bahwasanya diistilahkan untuk menunjukkan ketentraman keluarga atau rumah tangga. Jadi tilam upih ini bermakna tikar yang terbuat dari anyaman daun untuk alas tidur yang diistilahkan untuk menunjukkan ketentraman keluarga dan juga rumah tangga. Oleh karena itu keris tilam upih banyak dijadikan pusaka keluarga yang diturunkan turun temurun dengan harapan agar hidup rumah tangganya senantiasa baik, mulia, dan berkecukupan serta murah sandang dan pangan. Konon dalam ceritanya Sunan Kalijogo pun juga pernah berpesan kepada para pengikutnya, jika ingin memiliki keris maka pilihlah tilam upih dan tilam sari, karena pembawaan dari keris tersebut ini meneduhkan dan bikin tentram. Nah seperti itu. Lalu lanjut lagi sobat untuk di pamornya. Nah ini yang saya dulukan, pamor ini dulu ya. Telogo Membeng artinya adalah
danau atau telaga yang airnya tertahan atau tidak mengalir, membeleng seperti itu. Bentuknya ini menyerupai gelombang air. Nah, bentuknya menyerupai gelombang air. Diawali dengan bulatan kecil lalu menyebar menjadi bulatan besar. Diawali dari yang kecil lalu membesar menjadi bulatan besar. Letaknya ini berada di belumbangan atau pijitan keris. Nah, seperti ini. Ini tuahnya diyakini untuk penumpukan harta, memudahkan pemilik mencari rezeki, juga dipercaya membantu pemilik mengatasi sifat boros. Nah, seperti itu sobat. Lalu untuk di Pamor Merutu Sewu, karena ini untuk di dalam pengamatan saya ini masuknya di Pamor Merutu Sewu, bahwasanya untuk di keterangannya adalah mirip udan mas dan sisik sewu. Bentuknya berupa bulatan besar dan kecil. Nah, bentuknya berupa bulatan besar dan juga kecil. Nah, kecil-kecil seperti ini. Nah, untungnya ini untuk di warangannya ini warangan waras ya, warangan sehat. Jadi terlihat pamor yang kecil-kecil itu. Pamor yang berbentuk pusaran-pusaran ada semacam titik pamor kecil. Jadi Merutu Sewu itu adalah mirip udan mas dan sisik sewu, mirip udan mas dan sisik sewu. Bentuknya ini berupa bulatan besar dan kecil, rapat satu sama lain. Nah, rapat satu sama lain, dan di sela pamor yang berbentuk pusaran-pusaran ada semacam titik pamor kecil. Nah, semacam titik pamor kecil, mungkin seperti ini. Pamor ini diyakini tuahnya memudahkan mencari rezeki dan juga dipercaya bisa memudahkan dalam mencari jodoh. Wallahu a'lam bishawab kalau yang itu. Lalu lanjut lagi sobat untuk di pamor bagian gandiknya. Nah, di bagian gandiknya ini adalah pamor sumber atau sumber mas. Sumber adalah awal, pusat, asal muasal, bisa juga dimaknai pusat atau asal muasal sebuah harapan. Pamor ini diyakini banyak kalangan sebagai sebuah harapan yang berhubungan dengan kerezekian. Nah, bisa dipastikan sobat bahwasanya untuk di dapurnya sendiri ini menginginkan atau mengharapkan bahwasanya pemiliknya agar di dalam rumah tangganya ini senantiasa adem ayem tentrem. Nah, di dalam pamornya ini menyiratkan sebuah harapan atau sebuah ikhtiar untuk jalan kerezekian. Jadi ini adalah suatu kombinasi yang sangat-sangat bagus sekali ya. Jadi untuk di pamornya adalah pamor kerezekian, dan untuk di dapurnya adalah dapur untuk ketentraman di dalam hidup berumah tangga. Nah, seperti itu. Nah, demikian tadi sobat, dengan datangnya hujan, dengan turunnya hujan, selesai sudah kita mereview dari 3 buah pusaka untuk edisi hari ini. Semoga video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi kalian para pecinta Tosan Aji pemula. Apabila ada kesalahan di dalam saya menyampaikan review tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita bersama mengenal, mencintai, dan merawat Tosan Aji yang merupakan produk dari budaya asli Nusantara. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.